Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas tentang kritik sastra. Dalam dunia sastra, salah satu hal yang sangat menyenangkan untuk dilakukan adalah memberikan penilaian terhadap karya orang lain. Nah, memberikan penilaian ini seringkali disebut dengan kritik sastra. Jadi, sebenarnya apa sih kritik sastra itu? Kritik sastra adalah sebuah cara untuk memberikan penilaian baik terhadap pengarangnya, karya sastranya, pembaca maupun masyarakatnya. Nah, orang-orang yang ingin memberikan penilaian atau kritikan terhadap suatu karya sastra harus bisa memberikan penilaian secara objektif dan juga sesuai kenyataan atau fakta. Seorang kritikus tidak boleh berat sebelah atau tidak adil ketika memberikan penilaian atau kritikan terhadap suatu karya. Maksudnya, seorang kritikus tidak boleh menyukai atau membenci pengarang dari suatu karya. Hal ini akan membuat hasil kritikan yang dihasilkan hanya akan berat ke kelebihan atau kekurangannya saja. Sedangkan ketika memberikan kritik sastra, maka hal yang terpenting adalah adil, memberikan kelebihan dan juga kekurangan di dalam menyampaikan kritik dalam sastra. Menurut artikel yang ada, sejarah kritik sastra itu mengalami 4 masa. Yang pertama yaitu kritik sastra permulaan. Nah, kritik ini dimulai ketika dua orang bangsa Yunani, yaitu Xenophanes dan juga Heraklitus. Kedua tokoh ini mengecam keras seorang pujangga besar yang bernama Homerus yang sering berkisah tentang hal-hal yang tidak senonoh mengenai dewa dan juga dewi. Kemudian yang masa kedua yaitu kritik sastra Renaissance. Pada tahun 1484 sampai dengan 1558, buku karangan Criticus karya Julius Caesar Scaliger sebagai sumber pengertian dari kritik modern. Buku ini adalah jilid ke-6 dari rangkaian bukunya berjudul Poetika. Nah, dengan munculnya teori kritik modern ini, para penyair merasa terganggu karena kesibukan kreatif mereka. Akibatnya, pada abad pertengahan ini, istilah kritik hilang sama sekali. Hal ini disebabkan tidak ada yang setuju dengan penggunaan kritik dalam dunia sastra. Nah, kemudian yang ketiga adalah kritik sastra di Inggris. Di Inggris sendiri, sampai dengan abad ke-15, pada masa pemerintahan Ratu Elizabeth, istilah kritik sastra sama sekali belum ada. Nah, kemudian pada tahun 1605 barulah seorang ahli bernama Francis Bacon dengan bukunya yang berjudul Advancement of Learning mulai mengenalkan dan menggunakan istilah kritik dalam sastra Inggris. Nah, yang terakhir adalah kritik sastra di Indonesia. Sebenarnya istilah dan pengertian dari kritik sastra di Indonesia itu belum ada. Ketika sastrawan dan para pujangga mendapatkan pendidikan berbaur dengan Eropa, barulah mereka mulai mengerti tentang kritik. Ini terjadi pada abad ke-20. Nah, sebelum itu bagaimana penilaian kritik atau pemberian nilai sebuah sastra? Penilaian dilakukan dengan bahasa setempat atau berdasarkan pada kepercayaan, agama, dan juga mistik. Kemudian kapan sih pertama kali kritik sastra di Indonesia itu? Namun sebenarnya kritik di Indonesia ini tidak pasti kapan kedatangannya. Ketika kritik sastra mulai mendapatkan perhatian di Indonesia setelah terbitnya kelompok karangan Kesusastraan Indonesia Modern dalam kritik dan esai karangan H.B. Yasin. Nah, kita sudah membahas tentang pengertian, kemudian sejarah kritik sastra, dan juga jenis-jenis dari kritik sastra. Terakhir, kita akan membahas tentang manfaat kritik sastra, baik bagi penulis, pembaca, maupun perkembangan sastra itu sendiri. Pertama, kita akan membahas tentang manfaat bagi penulis. Manfaat bagi penulis terhadap kritik sastra ada 3. Yang pertama, memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan, serta juga teknik bersastra. Nah, dengan adanya kritik sastra itu, penulis bisa tahu nih gambaran kekurangannya dia di mana, kelebihannya juga di mana. Jadi ketika akan membuat karya sastra selanjutnya, ia bisa paham mengenai kekurangan-kekurangan dan juga kelebihan-kelebihan dari karya sebelumnya.
Kemudian yang kedua, menanamkan motivasi untuk menulis. Ketika sebuah karya diapresiasi atau diberikan penilaian, maka seorang pengarangnya atau penulisnya itu merasa bangga, merasa bahwa tulisannya itu layak untuk dibaca dan juga dinikmati oleh para pembaca. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kualitas pada tulisan. Ketika sebuah karya dinilai, maka sang penulis akan merasa tahu bahwa ketika ejaannya salah atau mungkin gaya bahasanya kurang tepat, majas yang dipilih tidak pas, maka dengan adanya kritik sastra, penulis itu bisa meningkatkan kualitasnya setahap demi setahap. Kemudian yang kedua adalah manfaat kritik sastra bagi pembaca. Yang pertama, menjembatani kesenjangan antara pembaca serta karya sastra. Kesenjangan seperti apa sih? Misalnya nih, maksud karya sastra itu dengan yang dimaksudkan dengan pembaca itu berbeda, rancu gitu. Dengan adanya kritik sastra bisa menjadi penengah atau sudut pandang orang ketiga yang mungkin bisa dianggap lebih baik dengan maksud yang lebih jelas gitu. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya sastra. Nah, dengan adanya penilaian, tentunya pembaca itu merasa sebuah karya itu layak untuk dibaca karena sudah ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kemudian meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Kemudian yang terakhir, membuka mata hati serta juga pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat dalam suatu karya sastra. Misalnya nih, kita selaku pembaca karya sastra hanya mendapatkan nilai-nilai 3 atau 4 saja. Ketika kita membaca kritik sastra, ternyata ada lebih banyak nilai-nilai yang harus kita ketahui. Nah, yang terakhir adalah manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra itu sendiri. Ada dua. Yang pertama, mendorong laju perkembangan sastra baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang terakhir, memperluas cakrawala atau juga permasalahan yang terdapat dalam karya sastra. Sehingga ketika para sastrawan pujangga itu membuat karya sastra, tidak hanya tema itu yang ke itu saja, tetapi ada banyak perkembangan yang bisa dikembangkan dengan adanya kritik sastra itu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai karya sastra melalui kritik sastra, mengenai pengertian, sejarah, jenis, dan juga manfaatnya. Semoga apa yang telah saya jelaskan bermanfaat dan juga bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman sekalian. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.